Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati, ulun cintai Ibu Dwi Sophia, pengawas pembina untuk sekolah kita ITN Jawa 5 selaku pembina sekolah juga. Yang ulun hormati, ulun banggakan Bapak Ibu Dewan 2 ITN Jawa 5. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu pengawas pembina, di mana dalam kesibukan Ibu masih bisa menyempatkan diri untuk menghadiri pelaksanaan PMO kami ITN Jawa 5 yang kita laksanakan hari ini untuk bulan Oktober. Mohon izin Ibu dan mohon maaf dari kami, mungkin agak sedikit terlambat karena PMO kita sudah di akhir-akhir, tetapi alhamdulillah masih bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dulu. Hari ini kami laksanakan dulu tanggal 26 Oktober 2023. Puji dan syukur kita panggilkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kewalafiatan sehingga hari ini dapat melaksanakan PMO sesuai dengan jadwal di bulan Oktober. Salawat serta salam tak lupa perlu diaturkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat untuk beliau. Ibu pengawas pembina, lalu sampaikan hari ini adalah PMO yang kedua, yaitu PMO level sekolah, di mana pada bulan Agustus kami sudah memilih topik yaitu implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik penyusunan alur tujuan pembelajaran. Dewan Guru sudah menyusun atau mengimplementasikan APP yang sudah dibuat, dan hari ini kami ingin menyampaikan implementasi itu kepada Ibu pengawas pembina dalam pelaksanaan PMO hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kita akan menyampaikan PMO ini segala bergiliran. Seperti yang sudah Ibu ketahui bahwa hari ini dihadiri oleh Ketua Kombel dan Akademi Perubahan, walaupun ini tidak berhubungan dengan komisi belajar, tetapi Ketua Kombel dan Akademi Perubahan tetap perlu masukkan di sini karena tidak terlepas atau berkaitan dengan komunitas belajar adalah kegiatan ini Ibu. Dan hadir ini juga dihadiri oleh guru kelas 1 atau fase A, fase B, dan fase C, serta guru PJOK dan guru PAI. Ini yang dapat saya sampaikan selaku pembukaan ini, dan ulun terima kasih banyak dari Ibu dan mohon saran serta masukan dari Ibu selaku pengawas pembina. Ya, ulun akhiri dulu untuk pembuka ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Dwi Sophia selaku pengawas pembina, ulun minta arahan dan masukan dari Ibu kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesehatan, kekuatan, dan melaksanakan kegiatan PMO di SDN 25 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama Ibu Kepala Sekolah SDN 25 yang telah mengundang kami dalam rangka kegiatan PMO ini. Alhamdulillah sambut baik kegiatan hari ini, dan yang hormati juga Bapak Ibu dari beberapa fase A, fase B dan C, serta guru bidang studi PJOK dan PAI. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya dalam kegiatan PMO hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami selaku pengawas pembina atau pendamping dalam kegiatan PMO ini memantau kegiatan yang sudah datang, yang mana alhamdulillah mana APP yang sudah pian buat, yang sudah pian lakukan untuk membuat APP untuk perbaikan pembelajaran agar terus dikembangkan, ya, dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan pendidikan kita yang ada di SDN 25. Kemudian seperti itu harapan kami, ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, jangan lelah dalam artian kita harus bersaing dengan sesama teman, baik masalah APP tadi dan sebagainya untuk pembelajaran yang paling kembangkan di sekolah. Jadi perlu kawan, karena apa? Dengan sharing itu kita akan menambah luas apa
kekurangan kita, nanti apa yang perlu kita perbaiki. Dengan saya teman itu lebih banyak masukan yang akan kita memudahkan kita dalam perbaikan dan pembelajaran, sehingga apa yang kita harapkan untuk tujuan pembelajaran akan tercapai dengan hasil yang lebih baik. Ulun sebagai pengawas pendamping dalam kegiatan PMO. Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan PMO yang bagus ini hari acara dan nyaman ya kita laksanakan, mungkin pada kesempatan yang bagus ini sebenarnya hati ulun hendak untuk mengikuti sampai selesai pada kegiatan ini. Tapi ada beberapa agenda atau kegiatan yang harus juga ulun hadiri di wilayah binaan ulun di Kecamatan Sumatampuk, yang mana kegiatan itu ada kegiatan lomba sekolah sehat tingkat provinsi di SDN Sumatera 2. Terus ada lagi kegiatan profesional guru yaitu KKB, di kegiatannya dilaksanakan di SDN 1. Jadi ada beberapa agenda yang harus dilaksanakan, dan juga ada tugas dari dinas pendidikan kami untuk menyelesaikan pendidikan tertib yang mana sekolah-sekolah masih belum selesai, sampai ada yang ketinggalan penyelesaian karena adanya edaran yang diselesaikan itu berkenaan dengan PNS ya, yang berkenaan harus selesai pada tanggal 31 Oktober ini. Jadi mudah-mudahan semua agenda hari ini atau kegiatan hari ini ulun bisa menghandle. Mudah-mudahan doakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hidup sehat walafiat. Tapi insya Allah dengan niat, insya Allah ya Bu ya, segala sesuatu itu kalau kita niati mudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat aja, kalau sampean pun demikian. Kalau dia niatnya mau untuk maju dan berkembang, insya Allah semuanya akan mudah. Jadi harapan ulun pada kegiatan ini, apapun yang dia dilaksanakan pada hari ini, ulun mungkin kada bisa mengikuti secara tuntas atau selesai pada kegiatan PMO ini. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk kepala sekolah, mungkin nanti ada menayangkan PowerPoint ya pada kegiatan ini. Ulun minta PowerPointnya agar bisa dipelajari, agar jadi masukan ulun apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita benahi. Tapi mudah-mudahan ulun rasa untuk SDN Jawa 5 ini sudah sangat luar biasa, sangat maksimal. Baik kepala sekolahnya sangat memfasilitasi guru-guru, memotivasi yang sangat luar biasa. Jadi sudah ibarat dalam itu sudah mendapat reward yang luar biasa. Kemarin ulun bertemu dengan beliau sudah dipanggil dalam kegiatan Kombel di Yogyakarta. Selamat ya Bu ya. Nah jadi kita sudah jauh lebih di sekolah SD 5 ini sudah banyak dikenal, itu sudah ibaratnya bukan hanya di kabupaten kota, alhamdulillah di provinsi lain juga sudah mengenal SD. Jadi harapan ulun untuk SD 5 hari ini terus dikembangkan, apapun yang bisa hari ini atau seterusnya kembangkan sekolah kita jauh akan lebih bagus, dan mutu di sekolah ini jauh lebih bagus. Jadi Ibu, harapan ulun untuk SD kegiatan PMO hari ini, ulun minta tolong dikirim PPT-nya, PowerPoint-nya agar ulun lebih mudah memahaminya sebagai pembelajaran juga bagi untuk kedepannya bagi sekolah-sekolah yang lain. Jadi kegiatan PMO ini pelajaran buat kami sebagai pengawas pendamping ataupun berbagi nanti dengan sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak gitu. Itu aja Ibu, mohon maaf dengan segala kekurangan ulun. Harapan ulun kegiatan ini hari ini berjalan lancar, tuntas sesuai dengan yang kita harapkan, sukses semuanya. Jadi itu aja, mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk selanjutnya Ibu pengawas pembina dan perhatian kepada Dewan Guru, mungkin kita akan menampilkan tema yang sudah dibuat oleh guru, kemudian mungkin juga ada video pembelajaran yang sudah dilakukan guru sesuai dengan alur pembelajaran yang sudah terjadi. Mungkin mana dulu yang duluan? Ya, iya. Oh ya, ada tambahan dari Bapak yang kita itu. Terima kasih atas pertanyaannya tentang itu kan ada sedikit kita kembali dulu tentang PPAPP.
TP ini kan ini kayak tiga bersaudara. Iya. Kalau yang dibahas TP nanti TP, ketika turun di TP nanti masuknya lagi ke ATP, jadi kayak gitu. Jadi TP berdasarkan dua komponen kemarin itu Pak. Kita untuk TP itu kan membuat tujuan pembelajaran nanti bisa dilihat dari kompetensinya sama kontennya. Nah kita aja kita mengingat kembali aja ya. Kemudian TP itu berdasarkan tiga alternatif. Kita bola TP itu merumuskannya ada tiga alternatif, itu secara langsung berdasarkan ICP, kemudian atau yang kedua bisa menganalisis kompetensi atau kontennya, kemudian yang ketiga bisa merumuskan tujuan pembelajaran itu lewat lintas elemen TP. Jadi ini sedikit intermezzo lah. Kemudian tujuan pembelajaran itu kita merumuskan tujuan pembelajaran dalam merumuskan PP sedikit belum mengurutkan tujuan, cukup merancang tujuan belajar aja. Kemudian urutan TP itu setelah kita dari CP kita buat ke TP, kemudian kita buat aja TP, itu hanya kita urutkan, kita susun pada tahap berikutnya yang bisa masuk ke ATP. Jadi konsep ATP itu ada beberapa konsep. Jika CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase, maka alur TP, alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Yang kedua, alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai CP di akhir suatu fase. Yang ketiga, TP disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang keempat, guru dapat menyusun ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya, pemerintah akan menyediakan beberapa contoh ATP yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajarnya. Jadi itu konsep ATP. Konsep ATP ini semuanya sudah ada di PNN. Nah kemudian ATP itu ya kalau kita dikasih 13 dulu mungkin disebutnya 100 bulan. Nah jadi ATP itu bisa merancang sendiri berdasarkan CP, kemudian bisa mengembangkan atau modifikasi contoh yang tersedia. Kemudian bisa menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Nah ini contoh-contoh ATP nanti bisa kita lihat, tetapi kan itu contoh nanti yang bisa kita modifikasi atau kita pakai langsung. Nah sekarang mungkin ini aja penyampaian dari Ulun. Mungkin ada tadi ada yang teman-teman lainnya dari fase A, fase B atau fase C yang telah membuat ATP-nya masing-masing, mungkin bisa disampaikan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ulun kembalikan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ripami untuk penyampaiannya. Mungkin kita langsung, untuk masih ada ibu, untuk ibu masih belum bu ya. Mungkin ada yang menyampaikan duluan mengenai ATP yang sudah dibuat atau yang sudah dimodifikasi dari siapa yang mau duluan, atau kita berurutan saja dari kelas 1 ya, dari fase A dulu. Bu izin ini fase A untuk menyampaikan ATP yang sudah dibuat dan mungkin ada sedikit contoh juga yang dilakukan di kelas. Terima kasih atas kesempatannya. Ini masih melihat yang ada di PNN dan sambil belajar memodifikasi yang belum sesuaikan dengan di kelas Ulun. Ini alur tujuan pembelajaran fase A yang Ulun ambil ini mata pelajaran matematika. Nah ini untuk matematika itu di depan keterangan penomoran, di situ diberi penomoran nanti pada tujuan pembelajaran. Pada kolom pertama itu ada elemen matematika itu ada 5. Nah, elemen pada pembelajaran matematika itu ada 5, yaitu elemen bilangan. Nomor 1 elemen bilangan, nomor 2 elemen aljabar, yang ketiga elemen pengukuran, yang keempat elemen geometri, dan yang kelima elemen analisis data dan peluang. Nah, pada kolom ini, kolom elemen di sini Ulun ATP-nya elemen bilangan.
elemen bilangan ini pada kolom capaian pembelajaran. Nah, di situ dipindahkan ke tujuan pembelajaran sesuai penomorannya tadi. Nomor 1.1.1 itu artinya kelas 1, elemen 1 yaitu elemen bilangan. Yang kedua, yang 1 itu tujuan pembelajaran. Yang ulun buat untuk praktek pembelajaran di kelas kemarin ulun sudah bulan Oktober, mungkin bisa diturunkan Pak pada elemen bilangannya yang peserta didik nih, yang ini Pak. Nah, pada bulan Oktober ulun sudah sampai pada capaian pembelajaran peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Nah, itu sudah sampai di situ bulan Oktober. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu pada nomor 1.1.14. Ini, nah, tujuan pembelajarannya di situ menunjukkan konsep pengurangan sampai dengan 20 dengan benda konkret, gambar, cerita, atau cara manipulatif lainnya. Nah, ulun menyesuaikan kelas ulun ada sampai angka 20. Sementara ulun masih angka 1 sampai 10. Jadi ulun membuat modul ajarnya CP yang ulun pakai CP bilangan itu. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti ada pada tujuan pembelajaran yang khusus di kelas 1 ulun. Jadi tujuan pembelajarannya tidak sampai 20, nih 1 sampai 10 aja. Nah, ini mungkin bisa sampai ke bawah lagi Pak Pani. Pada pembagian JP ini paling bawah mungkin. Ini ulun ambil satu aja, elemen bilangan aja yang ulun pakai, yang ulun kerjakan pada bulan Oktober sudah. Nah, ini alokasi waktunya. Nah, ATP inilah nanti dari ini semester 1 elemen bilangan, lingkup materinya, tujuan pembelajaran sampai alokasi waktu yang disusun. Nah, dari inilah nanti ulun membuat modul ajar. Jadi ini acuan ulun membuat modul ajar. Nah, sekarang sudah bulan Oktober, ulun sudah masuk ke tujuan pembelajaran pengurangan tadi. Ini 1.1.14 tadi ulun sudah masuk di situ. Nah, mungkin sampai ke bawah itu sudah disesuaikan jamnya 1 semester, jadi 144 JP. Nah, karena ulun tadi kan elemennya banyak, jadi waktu itu ulun elemen bilangan. Nah, elemen bilangan itu sudah ulun praktekkan, sudah ulun buat modul ajarnya. Bisa ditampilkan Pak Pani modul ajarnya yang ulun. Nah, kembali dari betul dari Pak Pani tadi, dari CP yang kita tahu CP kelas CP fase A, lalu kita turunkan TP tujuan pembelajaran yang kita ambil sampai pada ATP, kita membuat ATP. Nah, dari ATP itu lalu jadilah modul ajar. Nah, ini modul ajar matematika yang ulun buat pengurangan. Nah, mungkin di ke bawahnya ini kompetensi awalnya. Kompetensi awal itu disesuaikan tadi dengan tujuan pembelajaran, kan tadi konteks pengurangan. Nah, kemudian peserta didik memahami cara mengekspresikan dan rumus menggunakan tanda simbol pengurangan. Ini setelah selesai membuat ini, baru ulun praktekkan di kelas pembelajaran matematika pengurangan. Nah, mungkin bisa langsung video Pak Pani.
Mohon maaf, mungkin videonya seadanya ulun kada tapi bisa benar juga membuat video pembelajaran. Nah, ini pada video pembelajaran ulun memakai metode make memasangkan. Karena untuk fase A kelas 1 ini lebih suka bermain, Bu. Jadi tidak banyak soal yang ulun berikan, hanya beberapa soal, tapi ulun mengharapkan anak itu paham dalam saat-saat pembelajaran. Nah, ini soalnya 1 sampai 10 aja. Berkelompok. Belajar anak sambil didampingi setiap kelompok. Nah, di setiap kelompok itu ulun taruh anak yang lebih bisa memimpin teman-temannya. Jadi tidak dibedakan yang tidak bisa atau yang bisa. Jadi ulun bagi ini ada beberapa yang bisa membantu teman-temannya, ada yang aktif, ada yang jadi gurunya juga berjalan membantu. Dan ini lucunya kalau berkelompok ini ada temannya yang salah menjawab tuh ada yang salah dia menjawab atau menghitung, jadi rame sebenarnya. Nah, sebelumnya sebenarnya ulun waktu penjelasan materinya itu ulun menggunakan alat peraga ini snack aja, buat snack makanan aja makanya. Ini sebagai contoh materinya ini. Nah, dimakan ibunya temannya sisa berapa lagi? Nah, mungkin itu yang hanya bisa ulun buat. Ulun mohon masukan dari yang lain, mohon bimbingannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti untuk penampilan album ini sudah dibuat dan contoh pembelajaran yang sudah akan di kelas. Mungkin sedikit penyampaian dari Bu Yanti memberikan masukan bagi kita, yang lain juga sudah membuat Ibu, dan dari Mama mungkin ada saran dari Ibu Pengawas Pembina untuk penyampaian dari Ibu Yanti di kelas 1A tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang
hormati dari tampilan di slide tadi, kalau melihat kegiatan pembelajaran seperti itu tadi, kegiatan lebih menyenangkan, membuat anak aktif, guru sebagai fasilitator kayaknya, guru sebagai fasilitator. Jadi kegiatan seperti itu memang itu yang diharapkan untuk kita. Jadi anak mulai mengembangkan imajinasinya sendiri, berpikir sendiri anak. Kegiatan tadi sudah strategi pembelajaran yang tepat, make a match, jadi mencari pasangan. Itu dibuat ibu dan guru kelompok. Alangkah bagusnya lagi Bu kalau biar dijajarkan anak kita berbaris, satu baris, terus satu barisnya, jadi di sini soal, di sini jawaban. Jadi nanti anak berbaris ya. Oh ini soal, ibu soal apa? Tadi terserah ibu soalnya apa, dari 1 sampai 10 aja baru. Yang sini jawabannya. Jadi misalnya 1 ditambah kurang ya, 2 dikurang 1 berapa? Terus anak yang jawaban anak di sini 1, dia buka lari ke tempatnya. Nah, dia lari ke situ. Ya, karena bentuknya kelompok tadi ya, tapi dari papa sudah bagus, sudah luar biasa. Tambah lagi, misalnya jadi ada kelompok anak yang soal, kelompok anak yang jawaban. Nah, jadi mereka sendiri yang menjawab. Jadi tapi jawabannya juga ada di mereka masing-masing. Jadi alangkah bagusnya. Ini 3 dikurang 1, 2. Lalu, ayo. Cari jawabannya sendiri di depan kali di teman-teman di halaman bisa dan jadi mereka aku di tempat paling buka cocok tidak jawaban dengan soal tadi jawabannya itu lebih bagus, tapi ini sudah luar biasa dan bagus, sudah ada kreativitas gurunya, inovatif gurunya sudah mulai mengembangkan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak yang akan lebih ingat lagi, dan juga masukan bagi kelas fase A ya, fase A tadi ya. Di sini kamu ketahui bahwa fase A ada 3 kelas ya ibu ya. Nah jadi ada 3 kelas. Ayo sampean bertiga ini saling berkolaborasi. Bagi kelas-kelas yang bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang seperti itu tadi yang menyenangkan, baik dari membuat APP-nya tadi sampai ke elemen ya, elemen terus mau APP-nya sampai ke model aja. Nah berkolaborasi lah ya, agar menyesuaikan lah kegiatan seperti itu tercapainya kepada prosesnya. Prosesnya menyenangkan bagi anak, karena kalau sudah anak menyenangkan, tujuan ibu tadi anak bisa mengurangkan angka ya, 1 sampai 10 ya Bu ya dulu baru karena baru tahap 3 bulan pertama wajar aja 1 sampai 10 belum tercapai sampai 20. Mudah-mudahan kelas 1 fase A yang 3 rombel itu bisa sudah mencapai tujuan yang seperti yang ada tertera pada PowerPoint kita. Jadi ucapkan terima kasih Ibu. Tampilannya hari ini sangat menginspirasi ulun-ulun, mungkin akan disampaikan ke sekolah-sekolah yang lain. Seperti ini harapan kita. Jadi guru jangan hanya guru aja yang bukan ngomong, artinya guru aja ngomong, muridnya mendengarkan, itu teori lama. Jadi memang anak ya, jadi sudah aja dimasukkan tadi pengurangan seperti itu sudah mulai bagus. Ibu mencontohkan dengan nyata bisa Bu, dan kalau anak bisa menjawab yang kue yang ibu buat tadi bisa jadi reward buat anak atau memotivasi mereka untuk lebih aktif belajarnya. Ya, harapan ulun, terima kasih waktu yang ada hari ini. Kita bisa melanjutkan ya, karena ulun dikejar waktu lagi. Jadi ulun mohon diri dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu pengawas, pembina. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk kami. Motivasi yang sangat berharga untuk kami, dan tadi Bu Yanti yang untuk selalu berkoordinasi dengan kelas 1 B dan C. Kemudian nanti kalau untuk B dan C tadi bisa menyelesaikan siswa-siswa masing-masing. Jadi mungkin tadi sudah masakan itu, tapi mungkin supaya lebih luas mungkin yang seperti dimaksud tadi bisa lihat di luar dari halaman. Terima kasih Bu, mungkin Ibu mau langsung. Iya, terima kasih Bu. Dan disampaikan oleh kelas 1 diwakili oleh Ibu Yanti. Mungkin kita masih di fase A untuk kelas 2, walaupun Ibu pembina kita sudah keluar dari acara karena beliau ada keperluan lain, mengambil undangan lain yang sama-sama penting. Jadi kita lanjutkan saja sampai pelaksanaan PTN selesai. Nanti seperti yang saya pengen beliau, nanti mungkin PPT-nya beliau minta kirim Pak ke WA beliau. Selanjutnya mungkin kelas 2 ya secara berurutan. Gitu.
Kepada Kepala Kelas 2 Ibu Wiwi, saya persilakan. Terima kasih waktunya Ibu izin menyampaikan. Mungkin apa yang ulun buat sedikit berbeda sama yang Ibu Yanti buat. Ibu Yanti lebih banyak penjelasannya ya. Ulun lebih ke simpel membuatnya. Mungkin simpel bagi ulun, belum tentu simpel bagi orang yang melihatnya. Ingin karena ulun masih belajar, jadi mohon masukannya jika menurut pihak masih ada kekurangannya. Ini jadi ini jadi pas waktu pembelajaran sekarang lo lagi belajar tentang bentuk di sekitar kita, itu termasuk bangun datar. Jadi kemarin waktu di kelas ulun masih menjelaskan perbedaan ciri-ciri bangun datar, kayak segi banyak meliputi segitiga, segi empat, persegi panjang, yang bentuk-bentuk ruang yang didasari garis lurus, sama membedakannya dengan bentuk lengkung yang didasari garis melengkung atau kurva kayak lingkaran. Jadi kemarin ulun di kelas memberikan contoh benda-benda di lingkungan kelas, misalkan apa di sekitaran kelas kita yang bentuknya mirip bangun datar. Terus anak-anak menjawab atap sekolah bu mirip segitiga kayak gitu. Terus pintu bentuknya persegi panjang, terus persegi empat kayak jendela, lingkaran kayak jam, kayak kepala. Jadi mereka mengamati benda-benda yang ada di sekitar ini, karena sesuai bab 3 yang kami bahas tentang bentuk di sekitar kita. Jadi ulun baru sampai bangun datar, belum sampai mengurai dan menyusun bangun datar atau bangun ruang. Mungkin nanti pas minggu-minggu selanjutnya baru itu. Jadi ulun menjelaskan tentang itu. Terus kemarin boleh langsung video aja. Jadi kemarin setelah pemberian mengulang kembali materi yang ulun berikan, ini jadi mengingat-ingat menyebutkan kembali bentuk-bentuk bangun datar atau bangun ruang. Mereka kasih kegiatan, itu sediakan bentuk-bentuk kayak segitiga, segi panjang. Jadi habis itu nanti mereka menggunting gambar tersebut, kemudian mereka boleh membentuk sebuah rumah atau membentuk bentuk apapun yang mereka mau dari potongan-potongan bangun datar yang ulun siapkan. Ini ditempel, digunting, kemudian ditempel secara berkelompok. Jadi mereka bergantian menggunting, kemudian ada yang kebagian menempel, kemudian mereka mengkreasikan. Kan ada potongan kecil-kecil yang ulun kasih, jadi mereka tempel sebagai jendela, nanti ada yang membuat itu sebagai awan. Jadi setelah mereka mengerjakan sampai selesai, mereka menceritakan, ini bu, ini bentuknya segitiga sebagai atapnya, nanti ini persegi panjang sebagai rumahnya bu, kayak gitu, atau terasnya bu, jendelanya bu, kayak gitu. Ini saat kegiatan, jadi pas kegiatan itu mendatangi anaknya satu-satu. Ini kan berkelompok loh bu, jadi mendatangi anaknya, mendampingi. Siapa tahu kan itu mereka lagi pegang gunting benda tajam, jadi masih ulun awasi. Pada saat kegiatan juga ulun meminta anak untuk bergantian, karena ini kegiatannya kan berkelompok, jadi mengoptimalkan supaya anak semuanya kebagian tugasnya gitu. Karena yang ulun kasih kemarin tuh lumayan banyak kertasnya, jadi bagian yang digunting juga lumayan banyak supaya semua anak dapat menggunting semuanya. Dapat bagian.
Jadi itu aja yang ulun dapat sampaikan. Mohon masukannya karena ulun masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi untuk kelas 2. Kita sama-sama belajar gitu. Jadi tidak ada yang lebih baik, mungkin hanya ada tambahan mungkin dari rekan-rekan guru. Silahkan masukan. Bu Mina mungkin ada. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada ulun. Ulun hanya menambahkan di sini tadi melihat dari video yang ditampilkan oleh Ibu Wiwi, di situ kan sudah bagus Ibu, tapi di sini kan kita mencari bukti benda yang nyata lah di sekitar kita. Bisa aja Ibu Wiwi membawa contoh benda misalnya yang ada di dalam kelas kah misalnya. Nah, bisa aja kita tampilkan di situ sebelum Ibu Wiwi memberi tugas kepada anak-anak. Misalnya kan anak-anak melihat langsung nih bendanya, yang mana bentuk lingkaran, misalnya ada bentuk bola atau bulat atau di dalam kelas misalnya, kita bawa, kita lihatkan, kita perlihatkan. Mungkin di situ kita sebelum mengerjakan kelompok, anak itu disuruh maju ke depan lah misalnya istilahnya, dibawa yang mana anak-anak ini contoh bentuk lingkaran. Ini di sini kan ada benda Ibu bawa ini. Nah, coba kalian tunjuk atau kalian perlihatkan dengan teman kalian misalnya di situ. Terus bentuk lingkaran segitiga, segi empat misalnya seperti itu. Jadi kan anak-anak ini ada hitungannya maju ke depan lah hitungannya. Jadi kan teman-teman yang lain melihat sudah, oh begini lingkaran tadi katanya temannya seperti ini. Nah, jadi dengan melihat benda langsung kan tadi anak-anak dengan mengerjakan kelompok tadi mungkin ada gambaran lah istilahnya di situ. Nah, mungkin itu aja lah tambahan. Sekalian itu lagi apa namanya tadi? Oh, itu aja sudah, itu aja, makasih. Jadi maksudnya kalau benda konkretnya karena sesuai dengan apa tadi itu CP-nya bahwa mengenal benda ya, bentuk-bentuk di sekitar kita. Jadi maksudnya itu ada benda yang nyata ya, atau dibawa keluar misalnya melihat contoh-contoh bendanya. Banyak mungkin Dwi masukan sangat bagus dari Bu Mumina. Jadi terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang disampaikan lagi dari kelas lain, masukan. Kalau tidak kita lanjut ke fase B ya, B kelas 4. Yang mewakili Bu Mumina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada ulun. Di sini ulun adalah mewakili fase B yaitu kelas 4. Di sini ulun secara singkat saja. Karena kita semalam membahas dengan Ibu, ulun mohon dengan Ibu itu yang dibahas apa di Ibu di ulun nih? Itu per bab aja katanya. Nah, jadi ulun di sini mengambil bab 2. Buka Paripani, tolong diperbesar Paripani. Bentuknya sama seperti Ibu Wiwi, secara singkat aja menampilkan ATP-nya kan, itu sebagai contoh aja. Iya di sini. Ulun mengambil di sini mata pelajaran adalah IPAS, ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu ulun ambil bab 2. Kebetulan ini ulun masih pelajaran bab 2 yaitu wujud zat dan perubahannya. Nah, jadi di sini ulun ambil ada elemen. Rasanya untuk ini elemennya ada 2. Kebetulan ini ulun sesuaikan. Oh, ini kebetulan sesuai, yaitu CP-nya adalah peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 3 bab. Ulun fokus kepada buku mata pelajaran, ulun anggap itu sesuai. Kenapa? Di situ ada subbabnya.
ada berupa pertanyaan di situlah istilahnya. Mungkin di kelas lain ada juga seperti itu, mungkin di kelas Ibu Imah seperti itu kan Ibu Imah. Nah ya, jadi ulun nih melihat dua dengan Ibu Imah ternyata sama aja. Di situ materi makhluk apa itu. Nah dari situ lagi yang kedua, memangnya wujud materi seperti apa. Nah yang ketiga lagi, bagaimana wujud benda berubah. Nah di situ. Jadi tujuannya itu mengenal materi dan karakteristiknya. Yang kedua, mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Nah, yang ketiga, mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Alurnya peserta didik dapat mengenai materi dan karakteristik. Yang kedua, peserta didik dapat mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Yang ketiga, peserta didik dapat mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Pokok materinya ulun sesuaikan dengan subbab. Nah, di situ semua ulun tanya dengan paripani. Kadang mungkin kan ada pertanyaan di situ bagaimana paripani. Nah, jadi ulun ganti di situ materi. Nah, jadi ulun melihat dengan Pak Ibu Imah seperti itu juga. Yang dua adalah wujud materi. Nah, yang ketiga perubahan wujud benda. Nah, jadi ini langsung aja. Ini ada foto untuk seperti apa karakter benda padat. Nah, di situ anak-anak ulun suruh bawa sesuai dengan lembar kerja kegiatan anak. Di situ anak membawa benda-benda padat. Benda-benda padat, dia melihat bahwa benda padat itu apa bisa berubah atau tidak. Nah, itu di situ apa bisa berubah atau tidak. Jadi melihat di situ ada yang dibawa batu, apalagi penggaris, botol, ada di situ lagi plastisin. Nah, jadi dia melihat, mencoba praktik langsung. Di situ anak mencoba benda apa saja yang bendanya itu tetap. Nah, jadi di situ dia melihat ada benda yang artinya bisa berubah, seperti bahannya lunak, seperti plastisin. Nah, plastisin itu kan bisa berubah bentuk nih. Nah, dari sana anak-anak ulun suruh buat benda yang dia menurut dia bisa dibentuk, yaitu plastisin di situ. Nah, itu. Nah, di situ jadi mereka maju ke depan untuk presentasikan hasil yang dia coba. Di situ ternyata dia bisa membedakan yang mana benda itu tetap dan mana itu yang bisa berubah. Nah, itu. Dan selanjutnya paripani. Nah, di sini ada lagi mengenai video perubahan wujud tadi yang kebab 3 tadi, yaitu wujud benda padat menjadi benda cair. Yang video Pak, okay. Karena ini belum kada pakai video. Yang tadi yang ketiga, yang perubahan wujud benda padat menjadi benda cair ada. Mempelajari pelajaran yaitu perubahan wujud benda padat ke benda cair. Nah, di hadapan kalian itu ada alat-alat yang harus kita coba. Setelah itu kalian coba, nanti kalian simpulkan apa yang terjadi setelah benda yang ada pada kalian. Itu adalah mentega, coklat, dan gula. Setelah didekatkan dengan api. Nah, sekarang kalian lakukan yang pertama adalah belum. Sudah tadi menyalakan apinya. Kita dekatkan mentega tadi dengan api. Ya di atasnya. Ya. Apa yang terjadi? Ya, di sini ulun langsung praktek aja. Kenanakan anak-anak ulun bawa bendanya ulun sudah siapkan. Di situ ada mentega, ada coklat, ada gula. Nah, yang digunakan di situ adalah lagi lilin dan api. Nah, jadi anak-anak masing-masing tiap kelompok memperagakan, dia membuktikan
apakah wujud benda padat tadi bisa berubah menjadi cair. Nah, di situ dia langsung melihat, anak-anak melihat langsung alat yang sudah dicoba. Nah, memang sebenarnya katanya, oh memang benar, artinya benda padatnya bisa berubah benda cair. Nah, begitu. Kayaknya anak-anak itu sangat antusias apabila dia praktek anak itu. Nah, jadi senang dia berkelompok itu. Jadi ulun bawa di bawah lantai aja, karena di meja kada cukup itu. Jadi ulun gitu aja berlingkar seperti itu. Nah, dari situ setelah nanti ketiga benda yang dia coba, nanti ulun suruh menyimpulkan apa benar-benar benda tadi bisa berubah benda cair. Dia nanti mempresentasikan setiap kelompok dengan membuat kalimat masing-masing setiap kelompok. Nah, di sana ada anak yang tanya, kenapa Bu, gula itu jadi merah? Nah, di situ kan gula putih pasir kok kenapa jadi karamel Bu? Ya. Nah, itu ada yang anak menjawabkan, itu perubahan kan panas ya, itu. Masak artinya kenapa jadi gula merah Bu ya? Nah, apa bedanya Bu? Jadi gula tuh lambat banget, gula itu mencair. Mungkin waktunya harus lama gula itu supaya menjadi karamel tadi. Sedangkan mentega cepat mencairnya. Ini nanti menjadi karamel seperti gula merah jadinya. Ulun buat di situ supaya jangan tumpah kemana-mana. Jadikan satu. Kan anak-anaknya kemana-mana karena habis itu. Nah, nggak bisa cepat sedikit Pak. Game terus lagi Pak. Di situ ada ulun suruh tadi menyimpulkan anak-anak di sana. Nah, ulun tulis di papan tulis. Lihat di sini kata ulun, kalian setiap kelompok itu ada kertas. Coba diskusikan dengan tiap kelompok apa hasil dari benda yang tadi setelah didekatkan dengan api. Ada mentega tadi, terus ada gula, terus ada lagi coklat. Ya Bu, terus lagi Pak, ada yang bendanya lagi Pak, yang video lagi, bawah lagi Bu, supaya menghibur anak-anak. Di situ ada lagu tentang wujud benda. Nah, di situ kami sama-sama bernyanyi. Terus lagi Bu, lagi yang presentasi. Terus, nah di sini, jadi bawa anak-anak bernyanyi wujud benda, kan ada situ lagunya.
presentasi ulun 2 kelompok ulun coba di situ supaya anak memberikan pendapat. Di situ ada 2 kelompok aja ulun anukan. Hasil dari kelompok 1. Kita bernyanyi dulu. Nah ini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Temanya perubahan wujud benda padat menjadi kayu. Mentega sama dengan mentega yang didekatkan api akan meleleh atau cair. Gula pasir yang didekatkan dengan api lama-kelamaan akan menjadi karamel. Coklat. Sama coklat yang diletakkan oleh api lama-kelamaan akan mencair dan keluar gelembung-gelembung kecil. Tepuk tangan. Demikian dari hasil dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari kelompok 1. Kelompok 2 lagi, 1 lagi. Ya, ulun minta 2 aja. Untuk di video di sini. Nah, ini yang kelompok 2. Mentega setelah dipanaskan akan menjadi cair dan menjadi. Gula pasir keluar dipanaskan akan menjadi cair dan menjadi. Coklat setelah dipanaskan menjadi cair dan menjadi. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya hasil dari presentasi kami ini aja. Ulun belajar juga, jadi mungkin ada tanggapan dari guru yang lain bisa aja tanggapi. Oke, ada masukan dari lain? Silakan. Ibu Yanti ada? Silakan, Bu. Kamu belajar. Sangat bagus tadi sudah ditampilkan yang membuat hanya bagi membuat berkesan pembelajarannya, jadi lebih tertarik anak terjun langsung mengerjakan, guru sebagai fasilitator yang sudah menyiapkan bahan dan perlengkapan pembelajaran. Jadi itu kesannya terakhirnya jadi pembelajarannya bermakna. Jadi anak itu pasti teringat pembelajarannya secara langsung. Mungkin itu yang bisa ulun petik dari video yang tadi. Terima kasih. Gitu, tambah lagi ada nyanyian tadi. Nyanyian itu juga bisa sangat menjadi ingatan dari anak, karena lagu-lagu yang dinyanyikan kan sesuai dengan pembelajaran gitu. Itu sudah cukup baik sekali. Dan di akhir gue yakin semua sebenarnya seperti Wiwi tadi kan ada ini juga, ada presentasi dari anak. Nah di situ kita belajar literasi anak. Karena literasi bukan hanya untuk membaca, tetapi memahami, menyampaikan kembali, menyimpulkan, itu termasuk literasi. Jadi itu terima kasih Bu Minang, nanti bisa kolaborasi dengan kelas 4A Ibu Haji Nana yang juga masih banyak belajar. Untuk Ibu Nana juga mungkin bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi di kelas 4A. Selanjutnya dari kelas 5B ya, kita lihat untuk fase C diwakili oleh kelas 5 Ibu Rahima, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Ulun. Di sini Ulun mengambil mata pelajaran IPAS bab 3 karena Ulun baru aja masuk di bab 3 tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Tapi yang Ulun bahas dalam minggu ini tentang magnet, yaitu subbabnya apa dan untuk apa magnet diciptakan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari
dan alur tujuan pembelajarannya. Peserta didik melakukan berbagai percobaan tentang magnet, misalnya percobaan untuk mengetahui benda magnetik dan non magnetik. Jadi dalam pembelajaran dalam video Ulun cuman di awalnya aja yang saat anak kerja kelompok, presentasi kada terdokumentasi karena Ulun memvideo seorang pakai tripod karena kada ada bantuan siapa-siapa. Jadi videonya cuma di awal aja, awal yang saat Ulun mempraktekkan benda-benda apa aja sih yang bisa ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Setelah itu, setelah Ulun menjelaskan, anak-anak Ulun bagi beberapa kelompok untuk mencari sendiri benda-benda di sekitar yang ada di kelas untuk membuktikan benda apa aja yang bisa ditarik oleh magnet dan tidak bisa ditarik oleh magnet. Setelah itu, anak-anak menyimpulkan dan mempresentasikan di depan kelas, cuman Ulun kada terdokumentasi. Yang Ulun dokumentasikan hanya saat Ulun mencontohkan. Nah, di sini Ulun menjelaskan benda-benda apa saja yang Ulun bawa, seperti magnet, beras, batu, pasir, habis itu ada jarum, ada isi staples, pokoknya benda-benda yang ada di sekitar kita yang Ulun buktikan untuk bendanya itu apakah bisa ditarik oleh magnet atau tidak bisa ditarik oleh magnet. Di awal ini Ulun memperkenalkan dulu benda-bendanya apa saja sebelum membuktikan sama anak-anak bendanya apakah bisa ditarik atau tidak oleh magnet. Nah, setelah itu Ulun masukkan ke dalam kotak semua yang benda-benda yang Ulun bawa tadi. Ulun angkat magnetnya di bawah, jadi terlihat benda apa saja sih yang bisa bergerak. Tapi karena kotaknya terlalu besar, tidak terlihat oleh anak-anak. Jadi Ulun akali pakai kertas aja. Ulun taruh di atas kertas benda-bendanya. Nah, karena anak-anak itu penasaran, jadinya maju ke muka, anak melihat. Nah, Ulun coba kayak itu, ternyata anak-anak karena mau melihat benda apa aja yang bisa bergerak di dalam kotak. Ke dalam kotaknya Ulun bawa. Cuman agak susah karena kertasnya lama, jadi ngalih mengikutinya. Bisa dalam Ya semalam mencari ternyata tidak lagi yang tengahnya itu. Cuma ada kecil habisnya. Magnet. Iya, jadi membuktikan bisa bergerak kan ada benda di atasnya. Kalau yang magnet ditaruh di bawah. Dan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah Ulun jelaskan benda apa aja sih yang bisa ditarik oleh magnet. Baru minggu selanjutnya Ulun membuktikan dengan benda-benda yang ada di sekitar. Yang banyak keliru itu di logam. Kan itu logam, kok nggak bisa ditarik oleh magnet? Nah, setelah selesai Ulun mencontohkan, anak-anak Ulun bagi beberapa kelompok untuk mencari benda-benda yang ada di sekitar yang bisa ditarik oleh magnet atau tidak bisa ditarik oleh magnet.
mungkin itu aja yang bisa ulun tampilkan karena videonya sangat singkat, cuman di awal pembelajaran aja yang saat anak kerja kelompok, presentasi, kada ke dokumentasi Tapi ada ya, ada dilaksanakan. ada, cuma kada terdokumentasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada saran atau tambahan dari guru lain? Persilakan, Ibu Nada ada? Ini terima kasih. Ini cuma saran. Tadi kan dari dilihat video yang ibu tampilkan, ibu tampilkan pakai kertas, tadi punya kesulitan. Mungkin kadang kita susah atau bingung apa yang mau di, padahal yang kerdus tadi kita gunting sebenarnya bisa kayak gitu. Iya, lebih besar ini. Mau cari dalamnya nggak ada kan kerdusnya digunting bisa kayak gitu. Jadi terus anak-anak jadi terlihat ini sama yang ibu yang disampaikan tadi jadi lebih bermakna dan berkesan anak-anaknya. Terus keponya kelihatan. Nah jadi ingin tahu apa sih bu, gimana sih bu, jadi ramai di kelas gitu. Bukannya untuk apa namanya nih, keponya bukan yang negatif kayak gitu. Jadi melihat positif, melihat benda-benda. Oh ini ternyata ini. Padahal mereka sebenarnya sudah tahu, tapi karena belajar bersama teman-teman di kelasnya jadi lebih menarik. Itu aja. Maksudnya keingin tahuan murid itu lebih besar gitu jadinya. Jadi bagus saja, jadi memancing guru dulu, memancing anak dulu nih, jadi pengen tahu gitu. Jadi cari solusi lain. Ya. Teman tadi sarannya juga sangat bagus, mungkin pakai aja terus tadi dipotong, diambil bagian pinggirnya aja. Ini jadi masalah, kan akan perbaikan yang akan datang. Kita terima kasih untuk kelas 5 itu sudah sangat bagus sekali. Mungkin kita lanjut ke bidang studi ya. Mungkin dari PAI dulu deh. Jadi biar video ke belakangan. Silakan Pak Ipane. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi ulun mau mewakili dari PAI bidang studi PAI untuk ATP. Jadi penyusunan ATP-nya hampir mirip aja kita semuanya. Kita menggunakan format-format. Jadi adapun format-format mengenai ATP itu pada baku seperti guru kelas tadi kan beda, tetapi kan itu tergantung kreativitas masing-masing. Nah jadi ulun di sini ketika fase A kelas 2 ini itu tentang CP-nya membaca Quran surah An-Nas. Jadi membaca Quran surah An-Nas. Kemudian yang kedua materinya menghafal surah An-Nas, kemudian pesan pokok surah An-Nas, kemudian yang keempat huruf hijaiyah bersambung dan makharijul hurufnya. Kemudian TP-nya kemarin juga itu membaca Quran surah An-Nas. Kemudian alurnya itu peserta didik dapat membaca Quran surah An-Nas dengan takbir. Yang kedua menunjukkan hafalan surah An-Nas, peserta didik dapat menunjukkan hafalan surah An-Nas dengan lancar. Kemudian yang ketiga menjelaskan pesan-pesan pokok surah An-Nas, peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok surah An-Nas dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat menyebutkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul hurufnya. Adapun materinya, untuk materinya itu membaca surah An-Nas, kemudian menghafalnya, kemudian pesan pokok surah An-Nas, kemudian huruf hijaiyah. Jadi misalkan materi pokoknya itu menghafal surah An-Nas, biasa kita pakai drill aja baca mengulang-ulang, jadi dibagi per kelompok atau misalkan putra putri. Jadi yang putra itu ayat 1 disambung lagi putrinya ayat berikutnya. Kemudian berikutnya lagi. Jadi kan bolak-balik begitu aja. Atau bisa juga nanti per baris, dari baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, susunan bangku atau kelompok. Jadi bisa ini ayat pertama, ini ayat kedua, ini ayat ketiga, dan ini ayat keempat. Jadi berselang-selang, kemudian nanti setelah semuanya baru kita baca bersama-sama. Kemudian untuk huruf hijaiyah, itu bersambung dan menggunakan huruf hijaiyah bersambung dan makharijul huruf. Itu anak-anak sebelumnya kan ini kelas 2 biasa ulun tanya dulu. Biasa siapa yang sudah Iqra? Nah, ada yang Iqra,
kemudian ada yang masih belum Iqra, ada yang sudah Al-Quran. Nah di situ ketahuan, di situ semuanya tahu bagaimana pelafalan huruf hijaiyah, kemudian bagaimana huruf hijaiyah bersambung. Nah di situ kemudian nanti bisa juga ulun tuliskan di papan tulis. Misalkan begini, ada ulun coba kemarin yang kode umi kah. Nah mungkin misalkan kita gambar ada rumah, itu kan mungkin ada hubungannya dengan bangun datar, bangun ruang. Kita ada rumah, sekarang segitiga atapnya, kemudian persegi 4 di atas rumah. Itu bisa juga ada kita tulisi ibu plus bapak, misalkan saya, Silvia, kemudian aku. Nah jadi dari di rumah ada mama, misalkan miminya 2 dibarisi mama, misalkan seperti itu. Kemudian ada bapak, ada lawan pak, mereka di bawahnya mesin lawannya misalkan saya. Kemudian ada lagi kakaknya 2 huruf K, misalnya kakak. Jadi di rumah, jadi tolong dianukan semuanya. Di rumah ada mama, ada bapak, ada saya, ada kakak. Jadi itu ada metodenya. Tapi mohon maaf, ulun kadang bisa merekam, ulun jarang merekam, jadi kada ada rekamannya di sini. Jadi mungkin nanti ulun buat rekaman mungkin nanti. Jadi mungkin ini aja penyampaian dari ulun, hampir mirip aja semuanya formnya untuk ATK ini. Mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Pania. Artinya itu sudah dilaksanakan di kelas 2 tadi Pak Pania. Dengan video tidak ada nanti lain kali Pak tampilkan videonya. Oke. Seperti rekan-rekan yang lain tadi, mungkin ada masukan Bapak Ibu sekalian. Masukan dari Ibu hanya nanti direkam Pak. Jadi ada sebagai dokumentasi untuk pembuktian atau pelaksanaannya. Tidak ada ya Bapak Ibu, Ibu-ibu tidak. Selanjutnya dari PJOK yang akan diwakili oleh Ibu Melda. Melda dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Sama dengan guru-guru yang lain, ini materi ajar yang sudah saya buat. Untuk olahraga pasti Ibu sudah semuanya tahu, Bapak Ibu semua tahu. Olahraga pasti dengan bergerak. Anak-anak pasti suka dengan itu karena dia bergerak. Kalau sudah ada jam olahraga, pasti sudah maunya cepat-cepat keluar. Dan di sini untuk yang materi saya ambil itu aktivitas pola gerak dasar lokomotor, yang artinya itu berpindah tempat. Karena gerak dasar olahraga itu sebenarnya ada 3, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Dan sekarang saya ambil lokomotor, yaitu berpindah tempat. Dan untuk CP-nya sendiri itu berkaitan dengan yang materi yang saya ajarkan itu, yaitu tentang keterampilan gerak dasar sebagai hasil peniruan dari berbagai sumber, mengetahui konsep dan prinsip gerak yang benar, mengetahui dan mempraktikkan aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan. Ya, untuk materinya itu ada beberapa, diantaranya gerak berjalan ke berbagai arah. Dalam pembelajaran waktu itu saya sampaikan kepada anak, saya tanya dulu, kalian tadi ke sekolah misalkan pakai apa? Jalannya seperti apa? Ada yang ke depan Bu, terus jalan itu ada yang ke belakang ada nggak? Saya tanya sama anak. Ternyata mereka sudah tahu jalan itu banyak arahnya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ke depan, ke belakang, ke samping kanan, atau ke samping kiri. Kemudian sama dengan berlari ke berbagai arah juga mereka sudah tahu. Dia sendiri yang mencoba. Kemudian ada yang menirukan gerak binatang seperti katak. Kemudian saat sudah mereka tahu, saya tanya semua kepada anak-anak, saya bagi per kelompok dengan misalkan ada 30 orang, enggak sih waktu itu kelas berapa, saya bagi beberapa kelompok, terus tuh berurutan dari gerak berjalan. Siapa yang tahu, saya mau mencontohkan dulu ke depan gerak berjalannya seperti apa, seperti ini. Oke, kita coba. Tapi waktu itu saya kasih
lintasan berjalan di atas garis, jadi tidak boleh jatuh. Gimana caranya mereka? Kemudian sama dengan lanjutannya berlarinya seperti itu juga dengan ada batasnya yang sudah ulun sediakan juga di situ. Kemudian yang terakhir menirukan gerakan binatang. Gerakan binatangnya sebenarnya banyak. Ada kanguru bisa melompat-lompat, tapi yang di sini ulun ambil katak dengan jongkok. Terus mereka bisa mengidentifikasi gerakannya seperti apa, kayak gitu. Mungkin video yang ulun ambil di sini agak cepat. Agak cepat maksudnya tidak seperti video yang normal seperti biasa. Ini karena sambil belajar buat konten supaya ada bukti hasil saya mengajar. Gitu. Nah di sini sudah langsung pelaksanaan yang mau ambil videonya. Itu mereka berjalan dulu dengan di atas tali rapia yang disediakan antara kun 1 dengan kun lain, sudah ulun kasih jarak. Berjalan mereka sendirian, masing-masing pengulangan 2-3 kali. Mereka tahu, mereka sudah bisa. Kemudian bisa dipercepat sedikit Pak untuk gerakan selanjutnya. Ya ini kelas 1 yang mengambil kemarin. Ini yang lompat, sebelumnya ada yang lari. Mundur sedikit Bang. Ini adalah karena anak-anak kelas 1 susah di baris sebelah sini rapi, sebelah sana lagi yang teranggur. Ya mau sambil jelasin kalau lari itu tangannya seperti apa, badannya bagaimana. Ini masih jalan. Nah mereka lari ini selalu ingatkan kalau lari pandangannya lurus ke depan, badannya sedikit condong, tangannya diayun. Karena mereka biasanya masih belum ada yang tahu, tangannya taruh di samping badan sampai kun yang selanjutnya boleh Pak. Yang terakhir gerakannya meloncat, menirukan gerakan katak. Nah di sini ulun susun kun-kunnya, iya melompat. Dari kun 1 sampai kun yang terakhir itu ulun contohkan gerakannya melompat. Karena menirukan gerakan katak, jadi tangannya ulun taruh bisa menyentuh lantai. Melompat, tangannya sambil menyentuh lantai dengan aba-aba dari ulun. Nah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan untuk pembelajaran dari ulun atau ATP yang ulun buat. Saya sudah pembelajaran yang ada. Untuk masukan kalau ada boleh disampaikan ke ulun biar dia menjadi pembelajaran juga buat ulun barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari PJOK Ibu Melda. Ada yang mungkin ingin disampaikan mengenai penyampaian gerak lokomotor yang disampaikan oleh guru PJOK, mungkin ada? Kalau tidak mungkin dari Ibu saja itu sudah cukup bagus Bu Melda. Mungkin hanya nanti karena tadi videonya cepat gitu, memang itu cepat sama Bu Melda jadi tidak terlihat gitu. Tapi bisa kita pahami bahwa yang pertama tadi ada gerak jalan yang menggunakan tali gitu, agar jalannya lurus maksudnya. Kemudian lari tadi, kemudian melompat, memang tidak terlihat tadi sesuai dengan APP-nya, artinya jalan ke sampingnya mana, yang samping kiri mana, ke belakang mana, itu aja nanti mungkin. Tapi mungkin dilaksanakan sebenarnya, cuma di video saja tidak gitu. Lari seperti dijelaskan bahwa lari juga bisa ke depan, ke kanan, ke kiri, itu juga tidak terlihat. Itu saja mungkin ya. Nanti kalau untuk selanjutnya mungkin videonya mungkin lebih walaupun sedikit saja gitu, tapi lebih jelas gitu lah. Jadi jangan dicetak seperti itu, walaupun sedikit mungkin misalnya jalan hanya beberapa kali terlihat, tapi jelas itu ada jalannya gitu. Itu saja. Demikian sudah selesai ya semua fase, semua kelas menyampaikan. Terima kasih banyak untuk TMO kita hari ini tentang implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik penyusunan APP yang sesuai dengan topik yang kita ambil, kita sepakati di PMO yang di bulan Agustus.
kita sudah tahu bahwa implementasi itu adalah pelaksanaan atau penerapan suatu tindakan atau pelaksanaan yang telah direncanakan. Jadi hari ini adalah kita melaporkan implementasi yang sudah Pian laksanakan di kelas sesuai dengan subtopik penyusunan KPP. Kemudian untuk bulan Desember nanti mungkin TMO-nya adalah kita mengenai evaluasi ya Pak. Evaluasi, dan selanjutnya di bulan Februari kalau tidak salah seperti itu ya, ini Oktober kan, Oktober pelaporannya di November paling lambat hingga 10 November kita laporkan. Kemudian pelaksanaan Desember itu adalah kita evaluasi tentang pelaksanaan yang kita hari ini laksanakan atau implementasi sebagai laksanakan. Jadi masing-masing kita bisa nanti berdiskusi lagi apa yang harus kita perbaiki dari pelaksanaan itu. Kemudian di bulan Februari kita akan membahas mengenai topik yang kedua, yaitu mengenai apa Pak kemarin, mengenai digitalisasi ya. Nah itu, jadi demikian MPMOK hari ini kita sudah menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam. Ini adalah waktu yang luar biasa di mana Bapak Ibu sekalian dapat meluangkan waktu untuk PMO kita hari ini. Semoga pelaksanaan hari ini menjadikan masukan atau menjadikan hal-hal baru, saling sharing dan saling memberikan masukan sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan pembelajaran kita di kelas masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan PMO berikutnya. Demikian, seluruh selaku kepala sekolah, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Tanpa pian-pian ulun tidak akan ada artinya apa-apa. Alhamdulillah maka kita ucapkan bersama dan kita tutup bersama-sama dan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.